ini terjadi? Uh-oh. Halo guys, kembali lagi di channel Aura dan Audia. Yeay! Sekarang aku mau cerita rakyat lagi. Sekarang aku mau cerita Sangkuriang. Penasaran kan? Tonton sampai habis ya. Sebelum mulai jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sangkuriang. Kisah ini tentang seorang pemuda yang bernama Sangkuriang yang ingin menikahi seorang putri raja yang cantik jelita yang bernama Dayang Sumbi, ibunya sendiri. Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Uh-oh. Maka, untuk mencegahnya, Dayang Sumbi memberi beberapa syarat kepada Sangkuriang, yang ternyata ia sanggup melaksanakannya. Dayang Sumbi pun mencari akal agar hal itu tidak terjadi. Sangkuriang marah sejadi-jadinya. Pada zaman dahulu kala, ada seorang perempuan cantik bernama Dayang Sumbi. Ia mempunyai seorang anak laki-laki tampan bernama Sangkuriang. Ia sangat menyayangi anaknya. Dayang Sumbi tinggal bersama anaknya di kerajaan. Selain itu, ada seekor anjing yang tinggal bersamanya, yang diberi nama Tumang. Sangkuriang suka sekali berburu. Setiap kali berburu ke hutan, ia selalu ditemani oleh si Tumang. Setiap kali berburu, ia selalu berhasil menangkap kambing hutan dan rusa. Sangkuriang senang sekali bila berhasil menangkap binatang-binatang itu. Pada suatu hari, Sangkuriang telah melakukan kesalahan yang sangat besar, sehingga membuat ibunya, Dayang Sumbi, marah besar. Ia telah membunuh Tumang, anjing peliharaannya. Sangkuriang tidak mengetahui bahwa anjing itu adalah titisan dewa dan juga ayahnya sendiri. Tanpa sengaja, ia memukul anaknya dengan sendok nasi yang dipegangnya, sehingga kepala Sangkuriang terluka. Dayang Sumbi menyesali perbuatannya, karena anak satu-satunya meninggalkan dirinya. Semenjak kejadian itu, Dayang Sumbi selalu berdoa kepada dewa. Para dewa memberikan hadiah berupa kecantikan abadi. Dayang Sumbi baru menyadari bahwa dirinya awet muda, karena melihat teman-teman sebayanya, rambut temannya sudah mulai beruban dan berjalan mulai membungkuk. Selama mengembara, Sangkuriang bertemu seorang kakek tua sakti, Mandraguna. Ia pun berguru kepada kakek tua. Oleh kakek tua itu, Sangkuriang diajari segala ilmu bela diri yang dimilikinya. Sangkuriang termasuk anak yang pandai, tidak membutuhkan waktu cukup lama. Ia telah menguasai segala ilmu yang diberikan oleh si kakek. Kakek tua itu sangat senang sekali melihat perkembangan muridnya yang cepat menyerap ilmu darinya. Dengan kepandaian ilmu bela diri yang didapatnya, Sangkuriang dengan mudah mengalahkan semua binatang buas yang ada di hutan. Raja hutan pun berhasil ia kalahkan dengan mudah. Tidak hanya itu, Raja Jin bisa dikalahkan olehnya, sehingga Raja Jin berserta pengikutnya menjadi anak buah Sangkuriang.
Pada suatu sore, di tepi sungai, sang kuryang melihat gadis cantik di tepi sungai. Ia pun menghampiri gadis cantik itu. Ternyata gadis cantik itu adalah Dayang Sumbi. Dayang Sumbi pun jatuh hati pada sang kuryang. Sang kuryang pun menyatakan keinginannya untuk meminang Dayang Sumbi. Tapi alangkah kagetnya Dayang Sumbi ketika melihat bekas luka di kepala sang kuryang. Ia pun menceritakan kepada sang kuryang bahwa dia adalah anaknya. Akan tetapi, sang kuryang tidak menerima cerita Dayang Sumbi. Sang kuryang tetap nekat ingin menikahi Dayang Sumbi. Dayang Sumbi memberi persyaratan kepada sang kuryang apabila ia ingin menikahi dirinya. Pertama, ia meminta pemuda itu untuk membendung sungai Citarum. Dan kedua, ia meminta sang kuryang untuk membuat sebuah sampan yang besar untuk menyeberang sungai itu. Kedua syarat itu harus dipenuhi sebelum fajar menyingsing. Sang kuryang menyanggupi permintaan Dayang Sumbi. Dia dengan kesaktiannya mengerahkan makhluk-makhluk gaib untuk membantunya menyelesaikan pekerjaan itu. Dayang Sumbi pun diam-diam mengintip pekerjaan tersebut. Begitu pekerjaan itu hampir selesai, Dayang Sumbi memerintahkan pasukannya untuk menggelar kain sutra merah di sebelah timur kota. Ketika menyaksikan warna memerah di timur kota, sang kuryang mengira hari sudah menjelang pagi. Ia pun menghentikan pekerjaannya. Begitu pekerjaan itu hampir selesai, Dayang Sumbi memerintahkan pasukannya untuk menggelar kain sutra merah di sebelah timur kota. Ketika menyaksikan warna memerah di timur kota, sang kuryang mengira hari sudah menjelang pagi. Ia pun menghentikan pekerjaannya. Ia sangat marah. Oleh karena itu, berarti ia tidak dapat memenuhi syarat yang diminta Dayang Sumbi. Dengan kekuatannya, sang kuryang menjebol bendungan yang dibuatnya. Terjadilah banjir besar melanda seluruh kota. Ia pun kemudian menendang sampan besar yang dibuatnya. Sampan itu melayang dan jatuh menjadi sebuah gunung yang bernama Tangkuban Perahu. Tamat. Itulah cerita rakyat tentang sang kuryang. Sampai jumpa di video cerita rakyat berikutnya. Dadah. Terima kasih sudah menonton ya. Ikut terus ya dengan cara klik tombol subscribe-nya. Bye-bye.